Terkenal sebagai daerah agraris, Kabupaten Cianjur memiliki hamparan lahan pertanian dan perkebunan yang begitu luas dari mulai wilayah utara hingga di selatan. Namun di balik itu semua, terdapat tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Cianjur, bagaimana menjaga ketahanan pangan. Tapi perlu diketahui juga, ketahanan pangan menjadi salah satu variabel strategis dalam pembangunan ekonomi. Terlebih, pangan memiliki fungsi dan dimensi yang luas guna memenuhi kehidupan sehari-hari pada rumah tangga. Kemudian muncul pertanyaan, program apa saja yang disiapkan dan sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Cianjur terkait dengan ketahanan pangan. Guna mengetahui lebih rinci, sekarang saya sudah berada di Pendopo Cianjur. Saya akan bertanya lebih detail dengan Bupati Cianjur, Herman Suherman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Heri. Damang. Ayo silakan duduk. Maaf ganggu nih Pak. Iya, kemana Pak Heri? Alhamdulillah Pak. Sehat. Alhamdulillah. Ya kemarin ya saya juga sempat yang mobil Bapak kan terkait dengan program ketahanan pangan gitu. Nah mungkin kedatangan saya ke sini itu ingin tahu panjang lebar nih tentang apa sih rencana ke depan Pemkab Cianjur terkait dengan ketahanan pangan gitu kan. Seperti kita tahu Pak, Cianjur itu kan daerah agraris, banyak pertanian, banyak perkebunan dan luas gitu. Nah Bapak melihat saat ini seperti apa gitu? Jadi Kabupaten Cianjur itu kan merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Barat setelah Sukabumi. Bahkan sekarang bukan di Jawa Barat, di Pulau Jawa kita 3.164 km persegi. Yang mana Kabupaten Cianjur ini yang paling luas adalah pertanian, lahan pertanian Dan kalau saya ilustrasikan luas Kabupaten Cianjur dari sini ke Jakarta 100 kilo. Tapi dari sini sampai ke ujung selatan seperti Cidaun, Agrabinta itu bisa mencapai 140 kilo. Sehingga jauh ke selatan dibandingkan dari Cianjur ke Jakarta. Dan juga di dalamnya adalah area-area pertanian yang sangat subur. Ada padi, palawija, dan sebagainya. Bahkan saya sudah kerjasama dengan IPB. Saya ingin menentukan setiap kecamatan itu ada potensi tanahnya untuk ditanami apa. Nah hasilnya alhamdulillah seperti di Kecamatan Cijati, itu cocoknya untuk bawang merah. Dan kemarin saya panen di sana, ternyata dari 1 siung bisa menjadi 12-13 siung. Berarti sudah dipetakan Pak ya? Ya sudah dipetakan. Nah berbicara mengenai ketahanan pangan, kita kembali ke awal pangan. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa dunia ini sedang krisis ekonomi global. Yang intinya adalah ketahanan pangan, perut Nah, untuk Kabupaten Cianjur, saya pikir dengan krisis ekonomi global ini, Cianjur harus meraih keuntungan. Karena tadi potensi lahan pertanian. Tapi kalau lihat existing sekarang, lahan pertanian kita yang sangat luas belum optimal. Belum optimal. Nah, tentunya dengan 5 program unggulan, kita ingin salah satunya adalah meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Kita ingin bahwa kaum pemuda, milenial, Kabupaten Cianjur sok bertani. Karena apa? Karena peluangnya sangat besar. Contoh saja, Kabupaten Cianjur untuk ketahanan pangan ini, terutama yang non beras, seperti sayur, mayu dan sebagainya. Ini di pasar-pasar Cianjur itu pada umumnya mereka masih membeli ke luar daerah. Padahal suatu sisi Cianjur subur, tapi kenapa ketahanan pangan di luar beras kita masih beli ke luar Cianjur? Kemana petani Cianjur? Petani Cianjur ada, cuma Cianjur kualitasnya yang bagus, sehingga diambillah oleh Jakarta, Bandung. Nah, sehingga untuk kebutuhan Cianjur sekarang masih kurang. Untuk yang kelas menengah ke bawah. Kelas menengah ke atas yang produktif bagus itu disuplai ke sana. Nah, saya tidak ingin merubah
tidak ingin merubah situasi seperti ini, silahkan saja petani yang sudah bagus, silahkan ke Jakarta, ke Bandung dan sebagainya. Jangan diputus. Nah, kekurangan untuk masyarakat Cianjur itu harus kita membuat petani-petani baru. Nah, apa yang dilakukan Pak untuk bisa memenuhi gitu kan, atau menjaga agar kesediaan pangan khususnya di Cianjur sendiri itu bisa terjaga gitu, stoknya ada gitu? Ya salah satunya ya, seperti contoh sekarang, untuk ketahanan pangan beras. Yang paling pokok ya. Cianjur ini menghasilkan beras, bukan gabah ya. Beras kurang lebih sekitar 500.000 ton. Penduduk Cianjur 2,6 juta ya. Kalau misalkan 1 tahun, berapa sih kebutuhan untuk makan orang Cianjur? Setelah ada perhitungan dari Dinas Ketahanan Pangan, itu masyarakat Cianjur membutuhkan sekitar 245.000 ton per tahun. Surplus berarti. Sedangkan kita menghasilkan 500.000 ton, hampir 55% surplusnya. Nah, pertanyaan kita ya, kemana gitu? Kemana si surplus itu? Di catatan ada, tapi pada saat seperti sekarang harga beras naik karena tidak ada beras di kita. Dijual kemana, Setelah saya selidiki, ternyata beras kita itu banyak peminatnya dari luar daerah. Belilah di Cianjur, dicampur dengan beras yang lain luar daerah menjadi bagus. Sehingga kalau orang Sunda bilang, katakan ragi. 5 liter beras orang lain, 1 liter beras Cianjur dicampur jadi bagus. Jual lagi di sehingga gitu, berminat mencari beras di Cianjur dengan harga yang cukup tinggi. Nah, saya nggak jadi masalah ya, tapi kasihan kan warga Cianjur. Jangan sampai pada saat ini kita beli beras sangat mahal. Berarti ada yang nggak beres. Kita mementingkan orang lain, tapi kita kekurangan. Ini yang nggak beres. Nah, makanya strategi saya ke depan ya. Nah, sebelum bicara ke depan ya, tentunya ada strategi jangka pendek. Jangka pendek strateginya ya kita melakukan operasi pasar dan juga kita melakukan pasar murah. Tentunya kita kerjasama dengan Dolog ya. Dan alhamdulillah juga ada kebijakan dari pemerintah bahwa selama 6 bulan ke depan warga miskin itu akan diberi 10 kilo per bulan. Alhamdulillah merasa terbantu ya. Yang keduanya pasar murah di mana-mana. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Sampai hari ini kita sudah hampir 6.000 ton. Hampir 6.000 ton. Beras yang sudah dibagikan ke masyarakat, baik dengan pasar murah maupun yang gratis. Dan dampaknya sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Kemarin kita cek pasar ya, ternyata turun 2.000. Karena teori ekonomi. Kalau barang sedikit yang membeli banyak, harga naik. Nah, sekarang masyarakat kita suplai. Suplai. Otomatis masyarakat yang belanja kan sedikit. Nah, sekarang beras cukup ada, tapi pembelinya sedikit, sehingga harga bisa turun. Jadi alhamdulillah sekarang turunnya 2.000. Sekarang harga di pasar sekitar 13.000. Ada 13.500 atau 13.000. Ini luar biasa. Ini jangka pendek. Berarti kita berhasil menurunkan harga beras dengan strategi yang saya sampaikan tadi. Nah, selanjutnya strategi jangka menengah dan panjang. Ya. Nah, tadi saya sampaikan beras ini di Cianjur banyak dibeli oleh orang luar. Nah, strategi kita kemana? Jangan. Ke depan harus dibeli oleh kita. Siapa yang pembelinya? Nah, kebetulan dana DD dan ADD itu kan ada dana ketahanan pangan 20%. Yang selama ini mereka belanjakan untuk ternak dan lain sebagainya. Nah, untuk tahun ini saya sudah perintahkan Dinas PMD untuk desa-desa yang banyak sawahnya ya, seperti di Bojong Picung, Ciranyang, Warung Konang, Cugenang, coba arahkan untuk membeli gabah dari petani. Itu kan dalam aturan 20%. Kalau 1 miliar aja sudah 200 juta. Nah, itu beli beli gabah
dari petani. Dan saya ingin pemerintah desa ini membeli gabah ke masyarakat, jangan pelit, harus harga yang wajar. Bahkan harus lebih mahal dibandingkan dengan tengkulak. Ya, jangan pelit ke petani. Nah, kalau sudah dibeli, itu disimpan di leit di gudang-gudangnya BUMDes. Tujuan saya, ya, kalau masa panen masyarakat is oke, harga murah karena produk banyak. Tapi ingat, kalau naik pada saat mereka musim tanam, pada saat seperti kemarin musim kemarau, kita tidak ada stok. Nah, kalau model seperti ini, BUMDesnya ada stok, keluarkan dan itu bisa dijual ke masyarakat dengan harga yang murah. Berarti ini salah satu. Pemerintah ini ya, pemerintah desa, kalau beli dari masyarakat harus mahal, kalau menjual harus murah. Karena ini uang pemerintah, kan tujuannya ketahanan pangan. Jangan mencari untung sebesar-besarnya. Ini kan untuk rakyat. Ya, berarti ini salah satu juga antisipasi untuk kerawanan pangan juga kan, Pak? Gitu. Ya, ini antisipasi kerawanan ketahanan pangan di Kabupaten Cianjur. Apalagi menurut ramalan dari BMKG 2025 akan ada El Nino lagi. Persiapan dari sekarang. Dan itu salah satu antisipasinya. Salah satunya itu, sehingga nanti di desa-desa itu banyak lumbung-lumbung padi. Oke, Pak. Ya. Itu padi kalau bicara padi ya. Kalau bicara padi. Nanti kita bicara yang lainnya seperti bawang merah, cabai dan sebagainya. Nah, kita siapkan chip itu pun, ya. Kita siapkan sehingga nanti pada saat yang mudah-mudahan tidak terjadi krisis ekonomi global. Kalaupun terjadi krisis ekonomi global, saya ingin kebutuhan warga Cianjur dipenuhi oleh petani Cianjur. Petani Cianjur. Ya. Bahkan dengan luas tanah yang sangat luas, kita harus banyak menanam. Pada saat mereka kabupaten kota lain membutuhkan, harus beli dari Cianjur. Karena Cianjur nanti overload kan, kelebihan. Petaninya untuk makan di Cianjur, pasti lebih kayak beras lagi, itu bisa menjual keluar. Sehingga kalau terjadi krisis ekonomi global, Cianjur itu menguntungkan. Menguntungkan karena kita daerah agraris yang tanahnya masih kosong, gitu. Ya. Nah, Pak, itu kan tadi berbicara programnya ke depan seperti apa kan gitu. Termasuk juga komoditi yang akan menjadi prioritas gitu kan. Nah, cuman apakah kondisi di Cianjur itu sama dengan di daerah lain? Maksudnya gini, Pak. Kita tahu tantangan yang dihadapi di sektor pertanian saat ini itu kan minat generasi muda itu kurang untuk gitu, Pak. Ya, gitu. Benar. Nah, di Cianjur apakah sama seperti itu juga gitu, Pak? Betul, itu sama tradisi. Kadang-kadang ya ada seorang petani, mereka anaknya sekolah di SMK pertanian atau sekolah di kuliah di pertanian. Ketika lulus jarang anaknya yang meneruskan orang tuanya. Kenapa? Mereka itu rugi. Kerugian ini tidak mau digenerasikan kepada anak-anak yang lainnya. Sehingga yang lulus pertanian itu ada yang kerja di bank, ada yang jadi PNS, nggak balik lagi. Ya. Nah, ke depan itu nggak boleh. Seperti apa, Pak? Itu. Nah, karena ini juga berkaitan dengan ketahanan pangan juga. Salah satu contohnya gitu. Tadi petani harus untung. Petani harus untung. Petani harus untung. Nggak boleh rugi. Kalau rugi tidak akan diminati oleh kaum muda. Bagaimana untungnya? Ya pemerintah harus turun tangan. Pemerintah harus jadi off-takernya. Karena selama ini petani rugi. Yang untung siapa? Bandar. Nah sekarang bandarnya harus dari pemerintah. Tapi pemerintah pun jangan mengganggu yang sudah jalan. Harus membentuk petani yang baru. Kalau yang sudah jalan diambil pemerintah, pasti perang gitu. Nggak akan mau. Makanya pemerintah harus membentuk petani-petani milenial yang diarahkan oleh para penyuluh, diarahkan nanamnya nanam apa, berapa pupuk subsidinya dikasih, bila perlu dikasih modal oleh pemerintah. Ya, saat ini apakah itu sudah berjalan, sudah maksimal atau? Nah, kita dalam rangka cek sunama ngalalanyahan. Ngalalanyahan sudah ada dan sudah dibina seperti petani-petani Yes. Gitu ya. Itu kan sudah berjalan.
sudah berjalan. Bahkan pemerintah tidak segan-segan sampai ada yang memberi bantuan 50 juta. Di waktu di pertanian ada petani anak-anak muda yang menerima bantuan 550 juta sehingga pada saat panen itu menjadi 120 juta. Saya sampaikan kepada pemuda tadi, coba yang 120 juta itu kan modalnya 50 juta. Jadi 120 juta untungnya berapa? 70 juta. Saya bilang jangan dihabiskan semua deh. Kamu modal harus ditambah. Katakanlah modalnya asal 50, tambah sekarang 50% aja keuntungannya bagi dua. Kalau 70 berarti 35 juta. Nah 50 plus 35 juta berarti 85 juta modal kamu. Jangan diambil semua. Sehingga kamu ke depan harus menjadi besar lagi. Dan saya sampaikan, kamu harus menjadi pionir, menjadi contoh untuk pemuda-pemuda yang lain bahwa petani ini nggak rugi, gitu ya. Nah sehingga kalau misalkan ke depan petani untung, saya yakin anak-anak petani ingin seperti bapaknya. Karena kan anak-anak kita ini latah gimana orang tuanya. Kalau orang tua untung pasti mau. Nah sehingga kalau misalkan orang tuanya untung, ya kita bikin generasi-generasi muda untuk menjadi petani. Bahkan saya sudah berpikir jauh. Kan petani itu di lapangan, apa yang pemuda harus ada bimbingan. Ya, kalau misalkan dari sekolah SMK pertanian is okay. Tapi kan masyarakat Cianjur tidak semua sama melakukan sekolah pertanian. Nah, bagaimana caranya? Penyuluh. Para penyuluh harus diberdayakan. Sementara sekarang para penyuluh kita semakin berkurang pensiun. Bagaimana solusinya? Saya sudah kerjasama dengan Universitas Surya Kencana. Fakultas Pertanian, kita beri beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu, cerdas, beri beasiswa. Dan nanti perjanjiannya ketika selesai kuliah dari unsur jurusan pertanian, itu harus masuk ke menjadi penyuluh-penyuluh swadaya masyarakat. Nah, sehingga nanti penyuluh-penyuluh kita mendidik anak-anak ini semua, ya Cianjur akan menjadi Gemah Ripah Loh Cinawi. Tadi tujuan saya ke sana intinya ya. Program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang sudah. SDM juga sedang dipersiapkan lah gitu kan, sedang berjalan lah gitu. Sedang berjalan. Pertanyaan yang krusial, Pak. Bagaimana pemerintah Kabupaten Cianjur itu menjaga lahan pertanian itu tetap ada gitu, Pak. Kita tahu kan, ya nggak kita pungkiri kan, ke depan Pak, dengan sharing pembangunan pasti akan berkembang. Gitu. Contohnya Pandanwangi. Pandanwangi ini hanya ada di 5 kecamatan. Parungkonang, Cugenang, Gekbrong, terus Cilaku, dan sebagian Cibeber. 5 kecamatan. Nah, ya, ini Pandanwangi tidak bisa ditanam di mana saja. Nah, sementara dengan perkembangan penduduk di perkotaan yang melejit, pastikan butuh papan, butuh perumahan. Sehingga sekarang kita rasakan Pandanwangi semakin sempit kan. Bagaimana solusinya? Nah, tentunya pemerintah di sini harus turun. Alhamdulillah sebelum COVID-19 kami Kabupaten Cianjur telah berupaya membeli lahan-lahan masyarakat yang notabene untuk Pandanwangi. Kita beli ya ke masyarakat, tapi digarap oleh masyarakat kembali. Sistemnya sewa. Nanti ada lebih ke Pemdakan, Pemda insya Allah menjadi VAD. Tujuannya apa? Tadi untuk mempertahankan lahan pertanian di Kabupaten Cianjur, khususnya Pandanwangi, jangan sampai menghilang karena kebutuhan untuk papan rumah warga atau kebutuhan lainnya untuk apa-apa. Nah, dikunci oleh pemerintah. Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Cianjur kalau tidak salah sekitar 20 hektar sudah punya. Sudah punya. Nanti ke depan setelah COVID, setelah bencana alam, kita akan garap lagi, akan kita beli. Kunci oleh pemerintah sehingga keberlangsungan Pandanwangi akan tetap terjaga di Kabupaten Cianjur. Itu termasuk lahan pangan pertanian berkelanjutan itu? Ya, yang lain pun sama. Dan alhamdulillah
ini kerjasama antara pemerintah dengan TNI, ya, dari pemerintah pusat maupun ke daerah, bahwa TNI ini kan diperintahkan oleh Panglima untuk percetakan pertanian baru, percetakan sawah yang baru. Ya, alhamdulillah Kabupaten Cianjur sudah berapa ratus hektar di selatan mencetak sawah-sawah yang baru. Dan yang sekarang pun program, kemarin saya sudah berbicara dengan Pak Dandim, dan itu pun ada program lagi, insya Allah Kabupaten Cianjur akan terus tambah untuk lahan-lahan sawah dan pertanian yang lainnya. Sehingga ya walaupun dengan perkembangan ekonomi, perkembangan penduduk Cianjur yang membutuhkan lahan, ya silahkan saja, tapi kita pun antisipasi jangan sampai berkurang, kita membuat cetak lahan baru. Karena Cianjur itu luas tadi, luas, sangat memungkinkan untuk cetak lahan yang baru, gitu ya. Gitu. Ketahanan pangan masih panjang. Masih panjang gitu loh Pak. Karena bukan hanya beras, bukan hanya tadi sayur. Kita tahu Cianjur itu potensi terhadap peternakan. Bicara peternakan dan juga potensi terhadap perikanan. Tapi ya ini bisa dilanjut di episode yang nanti akan datang Pak. Ya. Gitu. Jangan dulu dihabisin semua. Ya, gitu. Masih panjang. Masih panjang gitu program itu. Ya, terima kasih Pak Bupati sudah menyempatkan waktunya bersama dengan Cianjur Express berbicara tentang program ketahanan pangan seperti apa di Cianjur. Mudah-mudahan pertanian Cianjur ke depannya semakin maju, petani juga semakin sejahtera. Amin. Gitu. Ada muncul generasi-generasi petani baru gitu kan. Siap. Gitu. Itu tadi sobat Cianjur Express, kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Pak Bupati. Nanti kita akan ngobrol lagi. Nah, seperti tadi Pak Bupati bilang, nanti di episode berikutnya terkait dengan peternakan gitu, karena masih panjang. Perikanan juga itu masih panjang. Perkebunan, pariwisata. Dan oke, masih banyak Pak ya. Masih banyak gitu. Ya, terima kasih. Kita nanti kembali lagi di episode Cirek Mungkin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih.